Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, yang senantiasa selalu berbagi ilmu dan wawasan untuk kita bersama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berwawasan, dengan kita berilmu kepada Allah, segala pencapaian terhadap tajalli kepada Allah akan memudahkan sampai kepada wujud yang dituju. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan bagi kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kita utamakan sebagai sebuah maujud bagi Allah, suatu maujud bagi Allah yang selalu menjadi tumpangan wujud bagi Allah. Ini juga akan menjadi suatu hal yang wajib kita dalami, hakikat Muhammad pada diri, pada wujud bagi Allah. Begitu juga sebaliknya, keberadaan kita di alam hijrah al-insan ini juga menjadi suatu pokok yang wajib kita ketahui di dalam pemahaman diri kita. Siapa kita ini sebenarnya? Apa wujud kita ini sebenarnya? Ini juga harus kita pahami dan kita dalami, karena untuk mencapai marwah ketuhanan itu tidak cukup dengan amaliyah. Mencapai suatu derajat kepada Allah tidak cukup dengan kerajinan. Mencapai kesungguh-sungguhan kepada Allah tidak cukup dengan sekedar tahu, tapi harus menjalani hakikat wujud yang sebenarnya. Begitu juga dikala kita ingin memahami
ma'rifatur ruh ini wajib. Kenapa? Allah juga sudah pesankan, apabila engkau tidak mampu mengenal diriku, maka kenalilah dirimu. Sesungguhnya engkau adalah rahasiaku, engkau adalah wujud bagiku. Ini al-wujudin ilallah. Ini juga harus menjadi tumpangan pemahaman. Allah sudah buka suatu jalan untuk kita menumpang kepada hakikat itu tadi. Dengan dalil-dalil kutsinya, dengan kutsinya yang dia keluarkan, ini adalah suatu jalan bagi kita untuk mendapatkan suatu wujud kepada dia. Bukan hanya pemahaman demi pemahaman, tetapi tidak ada wujud dan mewujudnya. Ini namanya pemahaman yang jatuhnya kepada sifat iktikad. Kalau hanya iktikad itu suatu niat, bukan suatu kodrat. Maka untuk itu kita lebih harus memahami lebih dalam ma'rifatur ruh. Nah, seperti yang kita kenal selama ini, ma'rifatullah itu dalam kandungan la ilaha illallah. Tapi ma'rifatur ruh dalam kandungan Muhammad Rasulullah. Nah, ini juga harus tahu kenapa ma'rifatur ruh namanya. Karena kodrat keumatan itu adalah kodrat hayat bagi Allah, yaitu Rasul Allah, sebuah ruh. Dengan kita mengkalamkan Muhammad Rasulullah, berarti kodrat Muhammad itu adalah suatu wujud bagi Allah, sebuah kodrat bagi Allah. Sayyidina Muhammad. Nah, ini kita juga harus paham kepada sebuah wujud yang dikatakan nafsiyah itu wujud, bukan maujud. Nah, kalau maujud sudah manawiyah dia. Tapi kalau wujud sudah salbiyah. Tapi wujud, nah ini wujud. Kalau wujud ini sebetulnya bisa pada hakikat kodrat pada Muhammad, dan sebuah maujud yang dikatakan berupa-rupa pada Adam. Jadi kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi dalam rangka mukharabin, bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman pendekatan diri, betul-betul diri yang didekatkan, bukan diriku tetapi dirinya sendiri yang harus dekat padanya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kehakikatan dirinya sendiri? Tentunya dengan mentadabbur diri. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti kita tahu, banyak pemahaman yang mencari, yang merasa dia mengamalkan wujudnya Allah. Jadi kalau dia mengamalkan wujudnya Allah, terus dia itu siapa? Kalau kita merasakan kita mengamalkan atas dasar perintah, baik hakikat, baik tarekat, baik ma'rifat, inilah yang membuat kedudukan kemanusiaan mencapai kedudukan ketuhanan itu hal yang mustahil bagi akal. Tapi dicapainya hakikat ketuhanan itu dari hakikatnya Allah adalah diri. Maka manusia harus melihat dirinya berbuat. Bukan dia merasa dia berbuat, tetapi dia menyaksikan dirinya berbuat kepada Allah. Karena dirinya adalah wujud bagi Allah. Jadi bukan kita merasa kita mengamalkan sesuatu untuk sampai kepada Allah. Mana ada amalan yang bisa bikin kita sampai kepada Allah, kecuali kita menyaksikan wujud Allah adalah suatu kodrat bagi kita sebagai tajalli Allah, tajalli sirullah. Karena bertajalli Allah dalam kalam ini dimaksudkan kepada zahir, dan tajalli sirullah ini dimaksudkan kepada batin. Ini yang dikatakan kalau kita ungkap perjalanan tajalli An-Nas pada Al-Fatihah sangat jelas. Ini tajalli Allah, tajalli batin Allah, Fatihatun Nasun, yang membuat terbongkarnya rahasia
siapa diri kita ini sebenarnya. Sebagaimana yang kita lihat dalam tajalli Fatihatun Nasun, bagaimana Al-Fatihah ini memboyong suatu perjalanan tajalli batin Allah maujud berupa diri, atau kita katakan dengan kata an'amta alaihim. Mana dasar kita menyebut an'amta alaihim? Dasar hakikatnya kita melihat kepada tajalli atas awal bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, zat hamdu, lillah bertegak, Rabbi menguasai, amin satu wujud diri. Itu dinamakan alif awalnya, nun belakangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. An berarti batin, hamdu itu batin, an. Nah, setelah kita lihat Ar-Rahmanir Rahim, ada alif awalnya, ada mim belakangnya. Ar-Rahman bersifat nyata, Ar-Rahim bersifat hidup, hayat. 4 pada Rahman, 3 pada Rahim, diawali alif, diakhiri oleh mim. Ar-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, am, nyata sudahlah. Makanya am menjadi wujud yang terlihat, nyata. Ketemulah surat ini, ayat ini pada apabila kita menyingkirkan kemanusiaan kita. Siratal ladzina an, nah kembali an bertemu lagi, tapi dengan syarat siratal ladzina. Apa yang dimaksud siratal ladzina? Sirnakan kemanusiaanmu, sifat manusiamu. Siratal ladzina, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazi, lazi, wahai orang-orang. Lazi itu adalah kemanusiaan. Siratal ladzina, aku an adalah batin, am yang terlihat. Batin siapa? Ta'ala adalah Tuhan, ihim berupa diri. Ihim itu adalah kasroh, i hidup, dan him ini adalah hayat. Jadi nyata sudahlah apabila sebuah kemanusiaan itu sudah tersingkirkan, ternapiskan, maka aku an adalah batin yang terlihat, yaitu Ta'ala Tuhan, ihim berupa diri atau wujudnya diri. Allah adalah diri. Inilah dasarnya, karena dia sudah an'am, maka di sini kita lihat yang menjadi an'am ini siapa? Ba alif sin, sin nas. Ba alif sin, sin nas. Nah, sin ini nas, ya. Nah, sin ini yang berangkat menjadi Ar-Rahim. Ini nas, kodratnya adalah nur. Berarti sangat jelas wujud manusia marifat turuh ini, mengenal hayat ini adalah sangat penting bagi kita. Makanya disarankan man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal kekuasaanku, ketuhananku. Tapi kedudukan hati kita sudah berubah. Dengan kita tidak memahami kodrat kita yang sebenarnya, tiba-tiba kita merasa ini adalah diri kita, maka terpisahlah hayat kita dengan Allah. Tidak lagi disebutkan dengan ruhullah, bukan sebuah ruh yang berasal dari Allah, tapi sebuah kehidupan hayat, sebuah kehidupan makhluk. Karena derajat kemakhlukan ini yang telah mengambil derajat kehambaannya, padahal itu adalah kehambaannya. Inilah dasarnya kita disebut dengan kesempurnaan.
wujud yang paling sempurna. Apa yang dikatakan sangat sempurna? Adalah penutup Al-Quran yang ke-30 adalah juz, yaitu An-Nas. Di sini jelas bahwasan an'amta alaihim itu adalah An-Nas. Sangat jelas paparannya bagi kita. Kenapa kita masih ingkar dalam pengakuan? Makanya kita disebutkan sebuah umat, sewujud umat, dasarnya dari mana? Karena yang menjadikan dirinya umat hanya Allah, dan Allah tidak menjadikan suatu makhluk bernama umat, tapi Dia menjadikan kodrat hayat wujud dirinya menjadi umat. Maka dikatakan An-Nas. Inilah diri yang berkuasa dan menguasai di Rabbil Alamin, di muka alam ini. Kalau dalam bahasa amaliyah disebut dengan khalifahnya Allah. Khalifahnya Allah. Tetapi di dalam kodrat yang sebenarnya, la maujudun illallah, tidak ada yang maujud itu adalah yang lain melainkan aku sendiri. Wujudku sendiri yang bisa berupa-rupa akan aku, atau disebut juga dengan ahyan karajiyah, yang dihalalkan seperti aku. Dan diumpamakan dihalalkan diri ini sebuah ahyan sabitah, yaitu diri dihalalkan menjadi diriku. Bisa, kenapa dihalalkan? Bisa jadi dia merubah, bisa jadi dia menetapkan. Makanya Allah berpikir dua kitab. Kitabul Wadi adalah kitab yang kutetapkan atau ketetapanku. Kitabul Ta'lib adalah perubahan, perpindahanku. Nah, ini yang membuat dia katakan wujud Rabbinas, kalau itu Malikinas. Nah, kita lihat bagaimana kita mendirikan kekuasaan Allah pada diri kita, Sultanil Azim wa Zilmanil Khadim, dengan nyata. Jadikanlah Allah yang menguasaimu dengan nyata. Jadi para hadirin jamaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebetulnya sangat dekat sekali perputaran, asal rohani kita mengikuti tajalli perputaran perjalanan Allah pada wujud dan maujudnya. Sangat jelas dalam perjalanan tersebut memang dibutuhkan kemantapan hati kita, ismatul yakin kita. Kalaupun kita tidak mau yakin, berarti kita harus menunjukkan mana hakmu sebagai umat atau sebagai makhluk lain. Adanya umat disebut umat karena ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, bagaimana kita bisa menyatakan ada umat? Tuhan dikatakan Tuhan karena ada umat. Jadi ini hal yang tidak bisa dipisahkan para hadirin. Tidak bisa dipisahkan ketentuan-ketentuan itu, karena dia berasal dari satu wujud. Inilah yang kita diwajibkan mengenal diri tadi. Karena wujud dari nafsiyahnya Allah pada Adam dan Muhammad wujud, tapi kalau maujudnya pasti Adam pada rupa-rupanya, kodrat pada Muhammad. Tapi pada dasarnya titik tidak akan pernah kita rubah namanya dari 3 kodrat titik. Wujud titik itu menyatakan ada. Dimanapun kamu melihatkan wajahmu, di situ ada wajahku. Intinya apa? Semuanya adalah wujud dan maujudnya. Nah, ini kalau kita paham,
bagaimana kedekatan kita kepada Allah Tuhan ilah badal tunggal, dan batin kita menerima, hati kita menerima keputusan Allah pada diri, bahwasan hayatnya Allah itu adalah diri. Amruhu, apa kurang jelas, kurang lagi pemahamankah? Amruhu Ar-Rahmanir Rahim tadi awalul fil akhirun, mendapatkan awal dan akhir, alif awal mim akhir, alhamdulillahirabbil alamin. Sementara Ar-Rahman kita tahu adalah kodrat yang 4. Bagi Muhammad diwadi bani manikam, bagi diri nurullah nur Muhammad, bagi Allah adalah, kita lihat ada di situ di tanapas ampas nufus 12 kodrat terbentang pada alam pada 12 bulan. Pernah enggak kita? Kalau kita tidak memahami lebih jauh seperti itu, maka apa bedanya ciptaan makhluk lain itu dengan kita? Manusia itu adalah martabatnya Allah. Wajib kita mengenal ma'rifat turuh diri kita. Jadi kalau orang tidak memahami kalau dia adalah asalnya dari batinnya Allah, inilah An'am tadi. Makanya disebut An-Nas. Yang menjadi manusia itu adalah batinnya Allah. Manusia itu adalah batin Allah yang hayat, yang terlihat adalah nur, yang berkodrat adalah zat, yang wujud adalah batin. Tidak ada satu biji zarah pun penciptaan lain di dalam diri kita kecuali kodrat Allah semata. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Jelas sudah. 7 sifat Allah dibentang di dalam diri, dihimpun menjadi anal haq, anaul haq. Itulah diriku. Nyatakanlah anaul haq itu dengan nyata, bahwasan itu adalah sebuah diriku, sebuah wujud diri milikku. Allah memang bukan sebuah diri, tetapi dia wujud yang diciptakan adalah kodratnya diri, disebut dengan naf. Kita diperintahkan untuk menyatakan keputusan Allah pada awal dari syahadatullah. Apa syahadatullah? Al-Malikul Haqqul Mubin. Itulah Al-Malikul Al-Haqqul. Ingat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ayat, al-haq, mubin, dan harus nyata. Wasadikul, dengan kamu percaya, tidak lagi kamu ragu dan tidak lagi merasa kamu wa'adal, amin, dan itu adalah diriku. Berarti benar diri batin Allah ini yang disebut dengan bi'alaihim, adalah suatu wujud yang nyata. Naf-nafnya Allah. Kita lihat Rasulullah dalam suatu riwayat mengatakan, Rasulullah begitu selesai mengamalkan segala perintah Allah di Gua Hira, begitu beliau keluar, Allah suruh perintahkan lagi, belum sempurna sebelum kamu mengadakan, melihat dan menyaksikan silaturahim dan silaturahmi kepada semua umat. Akhirnya Rasulullah mengadakan perjalanan silaturahim dan silaturahmi. Tapi ternyata setelah pulang Allah tanyakan apa? Siapa yang kau temui? Rasulullah mengatakan, kemanapun wajahku kuhadapkan, di situ ada wajahmu ya Allah. Itulah batin-batin Allah yang menjadikan
kebenaran dari semua pengakuan, puncak kebenaran. Termasuk pada bulan Ramadan ini, yang diperintahkan menahan itu adalah batinnya Allah. Mata batinnya Allah 27 masa datangnya alam la kodratnya la illatul had 27 10 ditambah 17 10 amal besar di dalam 17 rakaat harus dipertahankan. Menerima nuzul Quran, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, wujud di dalam rabbani rohani nurani, 10 jumlahnya. Inilah kenyataan yang sebenarnya. An-Nas, disinilah kita menyatakan dan melihat kalau yang nas ini adalah annya Allah, batinnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, awalnya alif akhirnya an, hamdu zat yang nyata yang maujud di dalam diri. Ini yang dikatakan ma'rifatullah. Mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk bisa menerima. Cukup lama kita mengakui kepemilikan Allah dan kita merasa ini adalah milik kita, ini pembungkus, tapi di dalamnya ada diri yang bersembunyi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita memahami, dengan kita diperjalankan iman tauhid kita, mari kita tingkatkan kesadaran kita lebih mutlak. Jangan lagi mengaku kita lebih bisa ma'rifat. Jangan lagi mengaku-ngaku lagi tanpa kamu menjalani, merasakan dan mengalami. Tafrid, tajrid dan tauhid itu adalah syahadat. Islam memiliki filter yang sangat bagus, itu syahadat. Makanya ditempatkan di awal rukun Islam. Karena bagi orang yang pura-pura menyembah, orang yang pura-pura bersahadat, orang yang tidak memahami syahadat, tidak memahami hakikat dan melihat Al-Quran berupa tulisan, belum lagi dia menyatakan tanpa pengakuan tanpa rasa, rasa tanpa mengalami, filter syahadat tidak sia-sia. Allah maha teliti. Boleh kamu mengatakan punya pengalaman yang banyak jamaah, tapi Allah bisa menanyakan kepada sifatnya. Dia tanya matamu, apa dia sudah pernah lihat aku? Dia tanya telingamu, apa pernah mendengarkan kedatanganku? Dia tanya mulutmu, apa pernah kamu dengar suaraku? Pengakuan-pengakuan palsu itu tidak akan pernah hayat. Maka kita tingkatkan pemahaman kita. Kita boleh saja mengaku apapun, tapi sifat-sifat yang 7 itu siap ditanya oleh Allah. Apa iya dia pernah melihat? Apa iya dia pernah mengalami? Apa iya dia pernah merasakan? Allah bisa tanya satu-satu dari 7 tadi. Maka jangan menjadi batin pendusta. Apa yang dikatakan batin pendusta? Faba, ingat fa, batin ya, sir, rahasia. Faba iyaba, jangan sekali-kali menjadi batin pendusta. Irabikum, wahai kamu, wahai penguasa, irabikum tu khaziban, jangan kamu mendustakan nikmat lagi. Jangan kamu berdusta dalam nikmat, dan jangan juga mendustakan nikmat demi kepentinganmu. Nikmat ini bisa bicara dengan Allah. Kita tidak bisa menahan dia untuk mengaku. Maka jangan berikan pengakuan yang membuat kamu teraniaya. Bulat bumi ini, suaramu sedikit bisa kembali ke dirimu. Bumi ini bulat, pantulan semua akan dipantulan. Begitu juga kita. Kita adalah wujud yang dipantulkan oleh Allah, bukan wujud yang berdiri sendiri, tetapi wujud yang menjadi pantulan Allah. Ingat, pantulan Allah.
Mudah-mudahan tingkat kesadaran kita semakin tinggi. Dengan adanya YouTube Buya Pasaman Timur ini bisa merubah akal, akhlak, akidah kita, iman dan ilmu benar-benar bisa menjadi suatu kodrat yang bertauhid kepada Allah. Hindari pemahaman-pemahaman dengan fasik. Sesungguhnya dirimu bukanlah suatu wujud yang berkekurangan. Maka carilah orang yang bisa menuntun dirimu dan membawamu menjalankan rohanimu, bukan orang yang menggambar-gemburkan kebisaan di depanmu. Ingat, mencari guru yang hebat harus membuat kamu hebat, bukan takluk kepada kehebatan guru. Insya Allah kamu adalah batinnya Allah. Kamu adalah wujud yang terlihat. Kamu adalah insan, suatu kehidupan, suatu alam bagi Allah. Maka ihsanmu harus dipertahankan. Insya Allah dengan marifat turuh, dengan kita mengenal kodrat diri, insya Allah semakin terangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah para jemaah, jangan segan-segan untuk menyatakan kebenaran Allah. Tapi ingat, sebelum kamu melihat dalam tersiratnya, jangan kamu mengatakan sebuah marifat. Tidak ada halal sebuah marifat tanpa dia telah menjalankan suatu tersirat. Ingat, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang fasik. Mari kita tuju singgasana asal diri kita. Awal diri adalah Tuhan. Illah ba'da tunggal awal jadinya. Setelah diakhbarkan berasma Allah dan penguasaan ada di tanganmu, bukan kamu yang dikuasai satupun. Barakallahu ya karim Rabbinas manza'iti an nur. Insyaallah dengan kekuasaan Allah maka cahayanya akan naik pada diri. Insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.